misbah saya baca subhanallah. Contoh, ada orang subhanallah, saya umpama kelahiran 96, subhanallah. Jadi sebelum 96 saya tiada, betul tidak? Menjadi ada setelah 96 itu, sampai di mana akhirnya Allah akan mengambil nyawa saya kembali. Di sini sebelum saya ada, subhanallah. Ketika ada, sebelum saya ada, sampai masa saya ada, hingga pada akhirnya. Afham di sini, Pak. Maka di sini ada waktu batasannya, tapi ada waktu yang berkepanjangan. Subhanallah, yang dimana subhanallah disebutkan bahwa ad-dahr ini merupakan masa wujud semesta, masa wujud alam raya. Dan kita ketahui bersama bahwa sebelum Allah menciptakan manusia itu sendiri, Allah terlebih dahulu menciptakan alam raya itu sendiri. Jauh sebelum Allah menciptakan manusia, Allah sudah menciptakan makhluk-makhluk yang lain. Mafhum di sini, Pak? Nah, seperti itu. Hal ata'ala al-insani hinun min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah pernah datang kepada manusia waktu dari masa ketika ia tidak ada tadinya, menjadikan ada. Allah yang menjadikan ia ada. Subhanallah, lam yakun syai'an madhkura. Ketika itu ia belum disebut secara seluruhnya. Kalau umumnya makna manusia pada waktu itu belum ada, bahkan namanya pun belum ada. Subhanallah. Kalau kita ringkas pada kehidupan saat ini, contoh, Umi Laila lahir pada tahun 96. Sebelum 96 tidak ada itu Umi Laila. Tidak ada Umi Laila yang anaknya Umi Fatma. Baru ada setelah 96 itu. Mafhum di sini. Nah, di sini. Subhanallah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Subhanallah. Oleh karena itu Al-Biqai menyatakan ayat ini menunjukkan keagungan kemuliaan betapa Allah memuliakan manusia sehingga masa dan segala apa yang ada pada masa itu diperuntukkan untuk manusia. Subhanallah, mohon maaf ibu-ibu, subhanallah, mohon maaf Mbak Pondok. Contoh simpelnya seperti ini. Allah begitu mengangkat derajat martabat manusia. Subhanallah, bukan berarti Allah tidak mengangkat derajat selain manusia, tapi ada porsinya. Subhanallah, contoh, subhanallah. Kalau hari raya umpama Idul Adha, ketika berkurban, yang dikurbankan apa? Binatang. Tentunya sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul tidak? Subhanallah. Kita melihat itu kambing disembelih, sapi disembelih, domba disembelih. Subhanallah. Kita melihat bahkan ditetelingnya, kulitnya seperti apa, dipotong-potong dagingnya. Subhanallah. Kita biasa. Karena memang itu diperuntukkan untuk manusia. Allah ciptakan makhluk-makhluk yang lain untuk manusia. Subhanallah. Tapi mohon maaf, punten, ketika ada satu kasus umpama, na'udzubillah, ini subhanallah percontohannya jauh, tapi ini sebagai pandangan bahwa begitu Allah memuliakan, menghormati keberadaan manusia itu sendiri. Mohon maaf, kalau ditemukan, mohon maaf, umpama di sawah ada mayat, ya sudah, subhanallah, jagatnya rame, ibun, subhanallah. Masya Allah, apakah ada yang berani nanti subhanallah dipotong-potong ketika ada mayat manusia? Tidak, subhanallah. Karena memang bukan untuk itu. Subhanallah, betul tidak? Maka di sini sama-sama makhluk hidupnya, makhluk bernyawanya, subhanallah. Kita na'udzubillah, kalau kita melihat manusia dicincang-cincang seperti apa? Wah, ini sudah subhanallah, subhanallah, melawan kodrat, melawan hak asasi, subhanallah. Tapi ketika kita melihat selain itu, umpama yang memang di hari Idul Adha, umpama memang itu diperintahkan oleh Allah menyembelih kurban, kita melihat hewan yang dicincang-cincang, ya sudah biasa, subhanallah. Di sini perbedaannya jauh. Bukan berarti Allah tidak memuliakan binatang, tetap Allah memuliakan binatang dan lain sebagainya. Dalam arti lain, dalam sunnahnya Kanjeng Nabi bahkan disebutkan, kalau kamu menyembelih
Oleh karena itu tajamkan pisaumu agar binatang ketika disembelih tidak merasakan sakit yang berlebih. Betul tidak? Ketika kamu menyembelih, jangan kamu tampilkan binatang yang masih hidup itu di hadapan binatang yang sedang disembelih. Nah, ini merupakan bagian kemuliaan Allah yang Allah berikan, kehormatan Allah yang Allah berikan kepada binatang itu sendiri. Tapi untuk manusia lebih dari itu. Oleh karenanya Allah menyatakan walaqad karamna bani Adam. Allah telah memuliakan derajat anak cucu Adam yakni manusia. Ayat selanjutnya menjelaskan bahwa segala apa yang ada di muka bumi itu untuk manusia. Subhanallah, masya Allah, masya Allah. Nah, kembali di ayat ini, hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah pernah datang kepada manusia waktu dari masa yang ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Kamu itu sehebat apapun kamu sekarang, setinggi apapun derajatmu sekarang, seistimewa apapun kedudukanmu sekarang, tadinya kamu bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Kamu tidak ada. Subhanallah. Yang menjadikanmu ada Allah. Dan Allah tidak hanya memberikan kita nikmat penciptaan, nikmat ijab, tapi juga nikmat imdad. Gusti Allah tidak masmur. Punten ibu-ibu, ketika Allah menciptakan, subhanallah, manusia melalui rahim ibu, subhanallah, Allah lahirkan bayi dari rahim ibunya. Tidak hanya sekadar Allah melahirkan, melalui rahim ibu, subhanallah, bukan hanya itu, tapi Allah pun menjamin, merawat kebutuhannya, memberikan apa yang ia butuhkan, menjaganya. Subhanallah, kita dari mulai awal lahir hingga saat ini kita alhamdulillah menikmati makan, menikmati minum, fasilitas yang ada, apapun itu, kesehatan, apapun itu bentuknya, ini merupakan nikmat indah, nikmat perawatan dari Allah. Allah yang menjaga. Ada yang sakit kemudian sembuh, Allah sembuhkan, nikmat indah. Ada yang susah kemudian Allah bantu, Allah carikan solusi, jalan keluar, nikmat indah. Nah, di sini subhanallah, masya Allah, masya Allah. Hal ta'ala al-insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Subhanallah. Ayat selanjutnya, inna khalaqnal insana min nutfatin amshaj nabtalihi faj'alnahu sami'an basira. Sungguh kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, nutfatin amshaj, mani yang bercampur, nabtalihi faj'alnahu sami'an basira, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan Allah. Karena itu faj'alnahu sami'an basira, Allah jadikan dia mendengar dan dia melihat. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Di ayat pertama Allah mengisyaratkan sebuah pemahaman kepada kita hambanya bahwa kita ini tadinya tidak ada, kemudian Allah menjadikan kita ada. Subhanallah. Ditanyakan bagaimana proses mengadakan kita itu, subhanallah. Maka ini jawabannya, inna khalaqnal insana min nutfatin amshaj. Sungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur. Subhanallah. Subhanallah. Sungguhnya kami telah menciptakan semua manusia, yakni anak cucu Nabi Adam Siti Hawa, dari setetes mani yang bercampur. Subhanallah. Kecuali Nabi Isa alaihissalam. Subhanallah. Kecuali Nabi Isa alaihissalam. Subhanallah. Selain itu, inna khalaqnal insana min nutfatin amshaj. Loh, min nutfatin amshaj ini seperti apa? Nutfah itu setetes mani. Amshaj ini bercampur. Amshaj ini jamak dari mish, yang terambil dari kata masyaja, yang artinya bercampur, artinya mohon maaf, subhanallah, bercampurnya sperma laki-laki dan ovumnya wanita, induk
telurnya wanita. Sehingga apa? Subhanallah, dari situ lahirlah kita. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyad, dari tetes mani yang bercampur. Subhanallah. Mohon maaf sekali. Jadi kalau perempuan dengan perempuan gak jadi, subhanallah. Laki-laki dengan laki-laki gak jadi. Subhanallah. Wa khalaqnaikum azwaja, berpasang-pasangan laki-laki dengan perempuan, seperti itu. Masya Allah, teman, Masya Allah. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyad, sungguh kami telah menciptakan manusia dari tetes mani yang bercampur. Artinya seakan-akan Gusti Allah ngomong seperti ini, kamu yang tadinya gak ada menjadi ada. Ketika ada, Allah memberikan fasilitas nikmat yang begitu beragam. Kamu gak bisa ngomong jadi bisa ngomong, kamu gak bisa melihat jadi bisa melihat, kamu tuli jadi bisa mendengar. Apapun itu nikmat yang ada, Allah yang memberikan. Allah yang memberikan itu semua kepada kita. Sampai kedudukanmu mencapai kedudukan yang tinggi, mulia dunianya umpama, mulia akhiratnya. Ingat kata Gusti Allah, ingat ke asalmu, bahwa asalmu itu apa? Min nutfatin amsyaj, dari tetes mani yang bercampur. Subhanallah, dari sperma bapak kita dan ovum ibu kita yang bercampur. Artinya apa? Bukan sesuatu yang istimewa. Allah tidak menjadikan manusia dari berlian umpama, dari cahaya umpama, dari yang berjabar-jabar. Subhanallah. Tapi meskipun demikian, karena laumanya Gusti Allah Ta'ala, laumanya Gusti Allah Ta'ala, kita yang min nutfatin amsyad menjadi walaqad karamna bani Adam, menjadi khalifah fil ardh. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Subhanallah. Dari siapa? Siapa yang memuliakan? Gusti Allah. Oleh karena itu ayat ini seakan-akan menyatakan jangan sombong, jangan angkuh, jangan lupa diri ketika kamu sedang berada pada posisi yang di atas, yang tinggi, yang mulia di sini. Ingat asal kebaikanmu yang kamu rasakan ini seluruhnya murni dari Gusti Allah. Seperti itu. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyad. Nah, kalau dalam kaidah bahasa Arab ini, subhanallah, nutfah sama amsyad ini kiranya ada kata yang tidak berkesesuaian. Nutfah ini tunggal, sedangkan amsyad ini jamak. Harusnya apa? Sifat itu harus sesuai dengan yang disifatinya. Tunggal dengan tunggal, jamak dengan jamak, seperti itu. Nah, ini kenapa? Nutfahnya tunggal, amsyadnya jamak. Dari akar kata masyaja. Subhanallah. Ternyata kalau dalam tafsirnya Prof. Quraisy Shihab dijelaskan bahwa seperti ini. Subhanallah. Para pakar bahasa menyatakan bahwa jika sifat dari satu hal itu berbentuk tunggal, kemudian mengambil bentuk jamak seperti ayat tadi, itu mengisyaratkan bahwa sifat tersebut mencakup seluruh bagian-bagian kecil dari yang disifatinya. Ternyata kalau kita melihat ilmu kedokterannya, subhanallah, Masya Allah, Masya Allah, ketika sperma bapak kita kemudian dengan ovum ibu kita bercampur, bukan hanya itu yang menyatu. Ternyata masing-masing dari nutfah itu sendiri, baik itu mohon maaf spermanya laki-laki, ovumnya wanita, itu ada 46 kromosom masing-masing. Jadi ketika bercampur bukan hanya satu dan satu, tapi masing-masing dari satu itu sendiri banyak mengandung apa ya, subhanallah, hal-hal lainnya. Disebutkan di sini kromosom. Ada 46 kromosom masing-masing dari itu. Artinya apa? Ya betul, ini enggak keliru. Secara kaidah bahasa, amsyad di sini banyak
Seperti itu. Mafhumnya di sini ya Mbak ya, min nutfatin amsyaj, seperti itu. Kemudian lanjut, subhanallah, Allah jadikan manusia dari tetes mani yang bercampur dari bapak ibunya, nabatanihi. Untuk apa Allah jadikan kita, hidupkan kita, ciptakan kita, nabatanihi? Allah hendak menguji. Menguji dari apa? Menguji dari seberapa sungguh engkau menjalankan perintah Allah dan seberapa sungguh engkau menjauhi larangan Allah. Menguji di sini bukan menguji tidak sayang. Oleh karenanya di ayat lain Allah menyatakan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Gusti Allah mengujimu itu untuk apa? Untuk melihat seberapa bagus kualitasmu, seberapa sungguh amalmu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sekarang, mohon maaf, subhanallah, ketika kita kepingin naik kelas, ada EPCA terlebih dahulu, ada UAS, ujian akhir semester terlebih dahulu. Ujian di sini bukan untuk mempersulit mahasiswa atau siswa, tapi untuk menaikkan derajatnya. Kalau kepingin naik kelas 3, ya harus mengikuti, lulus dulu ujian kelas 2-nya. Dan seperti itu gambarannya. Nah, batali di sini Gusti Allah pengen menguji. Nah, batali dari kata bala, ujian. Beda dengan musibah, asobah. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah, artinya mengandung hal yang baik ketika sang penerima ini yang diuji ini bisa mengikatnya dengan baik, sabarnya, tawakalnya, dan lain sebagainya. Ada nikmat syukurnya di sini. Subhanallah. Beda dengan asobah, musibah, ujian. Kalau musibah itu Allah memberikan ujian itu karena apa? Karena bangsa tambelge kita, badege kita, karena dosa kita yang berjibun. Allah berikan ujian itu, yaitu musibah asobah. Meskipun ada hikmah, jika sang yang diberi itu bisa mengambil hikmah. Tapi kalau bala, subhanallah, kemudian lagilah nabatalihi, ini pasti untuk mengangkat derajat, mengampuni dosa iya, mengangkat derajat iya. Nah itu afungnya banyak di sini. Nabatalihi, kenapa Gusti Allah menciptakan kita ini? Nabatalihi untuk diuji. Allah pengen menguji dari apa, seberapa sungguh kita menjalankan perintah Allah, seberapa sungguh kita menjauhi larangan Allah. Oleh karena itu, agar kita bisa menyikapi itu semua, Gusti Allah ciptakan lagi nikmat indahnya, faja'alnahu sami'an basira. Karena itu kami jadikan dia mendengar, kami jadikan dia melihat. Subhanallah, Allah jadikan kita bisa melihat, Allah jadikan kita bisa mendengar ini agar kita bisa menyikapi segala hal yang ada, yang menimpa kita, baik itu ujian tersurat maupun ujian tersirat. Ujian tersurat yang gak enak-enaknya, yang tersirat yang nikmat-nikmatnya. Karena pada hakikatnya segala hal itu merupakan ujian Allah. Orang diberi nikmat berlimpah, rezeki berlimpah, gak bisa syukuran, itu ujian dari Allah. Akan ada hisab nikmat itu sendiri. Pun demikian, orang diuji oleh Allah dengan sakit, dengan ekonomi yang lagi sempit, umpama gak menerima, ya di sini kehilangan pahala sabarnya dan lain sebagainya. Subhanallah. Intinya bahwa nabatalihi faja'alnahu sami'an basira. Allah hendak menguji kita. Karena itu Allah jadikan kita bisa mendengar, Allah jadikan kita bisa melihat. Subhanallah. Kalau dalam tafsir disebutkan Allah jadikan kita bisa mendengar ayat-ayat Allah, agama Allah, nasihat Allah. Agar apa? Ketika kita bisa mendengar nasihat, kita bisa mengikuti. Oh, ini yang benar, kita ikuti itu. Allah jadikan kita bisa melihat. Agar apa? Melihat, memikirkan, mentafakuri ayat-ayat Allah. Ayat Allah ini bukan hanya Al-Quran, bukan hanya itu. Seluruh ciptaan Allah yang ada di langit, di bumi ini ayat-ayat Allah. Ayat itu apa? Tanda-tanda kekuasaan Allah, keberadaan Gusti Allah. Oleh karena itu, di ayat lain Allah berfirman, inna fi khalqis samawati wal ardi wa
ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih gantinya siang malam itu ada tanda. La ayatin li ulil albab, tanda kekuasaan Allah, keberadaan Allah bagi orang-orang yang berakal. Nah di sini subhanallah, selagi kita diberi akal oleh Allah, diberi fasilitas itu, diberikan penglihatan, baik itu mata hati maupun mata lahir ya, subhanallah. Jangan sampai salah dong. Mohon maaf nakumil, kalau ada orang yang dari lahir buta bagaimana? Dari lahir nggak bisa mendengar bagaimana? Ini bukan hanya subhanallah dengan makna lahir, bukan hanya mata yang bisa mata melihat, mata hati. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Karena hidayah itu kaitannya bukan hanya dengan mata, bukan dengan mata ini, tapi mata hati. Oleh karena itu Gusti Allah menyatakan wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Siapa yang beriman, Allah akan beri petunjuk hatinya. Artinya bahwa seterbatas apapun badan seseorang dari jasadiahnya, tapi kalau hatinya tertuntun oleh hidayah Allah, dia akan bisa taat secara sempurna. Oleh karena itu jangan heran kita lihat ada orang buta hafal Quran. Loh bagaimana ini? Betul tidak? Ada orang tuli hafal Quran. Loh ngajinya mendengarnya dari mana ini? Makanya ada Al-Quran khusus untuk orang buta, orang tuli. Nah ini loh, nah betalihi faja'alnahu sami'an basir, bukan hanya hal-hal zahir, hal-hal yang kaitannya dengan batin. Kalaupun mata lahir gak bisa melihat, mata hati itu masih hidup. Sebening apapun mata lahirnya, kalau mata hatinya tertutup, gak akan bisa melihat hidayah Allah, gak akan bisa tertuntun di jalan Gusti Allah. Subhanallah. Makanya di ayat lain Allah menyatakan wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Siapa yang buta di dunia maka akan lebih buta di akhirat. Buta di sini bukan berarti buta gak bisa melihat. Buta hatinya dari hidayah Gusti Allah, buta hatinya dari kebenaran, dikasih nasihat, dikasih mau'izah, dikasih peringatan, gak mau, justru mengingkari ini. Dikhawatirkan inilah yang dimaksud wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Mafhum ya? Alhamdulillah. Usikum wa iyaya wa nafsi bittaqullah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Nabtalihi faj'alnahu sami'an basira. Karena itu Allah hendak mengujinya, karena itu Allah jadikan dia bisa mendengar, bisa melihat. Kalau dalam ilmu bahasa Arab sami'an basira ini sifahnya mubalaghah, hiperbola, artinya pertama mubalaghah, kayak ghufur. Subhanallah, mubalaghah itu yampol, artinya benar-benar Gusti Allah memberikan fasilitas agar dia betul-betul bisa melihat, betul-betul bisa mendengar, gak setengah-setengah nikmat Allah itu. Dan di sini sami'an basira. Subhanallah, masya Allah, masya Allah. Usikum wa iyaya wa nafsi bittaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Dalam arti lain seakan-akan Gusti Allah menyatakan, aku meskipun aku hendak mengujimu, aku enggak tinggal diam, enggak plastur. Subhanallah, aku beri fasilitas agar kamu bisa menyikapi ujian itu dengan apa? Sami'an basira. Dan sami'an basira ini mubalaghah, hiperbola. Gusti Allah ngasih fasilitasnya gak main-main, seperti itu, gak setengah-setengah, tergantung kitanya. Subhanallah, bisa menggunakannya atau tidak. Mohon maaf, gambarnya seperti ini ya. Fasilitas Gusti Allah itu contoh. Subhanallah, ada seorang yang diberikan uang HP mewah, iPhone umpama, iPhone berapa? iPhone 40 umpama. Belum ada ya, subhanallah. iPhone berapa yang ada ini? 14, 15, subhanallah, itu yang paling bagus umpama. Subhanallah, dikasih HP sebagus apapun
tapi dia gaptek, gak ngerti makanya, gak bisa memanfaatkannya. Dia paling cerak-cerak buat selfie saja sudah. Subhanallah, buat SMS-an sudah. Sama halnya dengan HP yang harga 1 juta, 1,5 juta, sama nantinya. Subhanallah. Artinya bukan hanya barang berharganya ini loh, tapi si penggunanya ini bisa menggunakan atau tidak. HP-nya biasa ngomong, tapi dia bisa multitasking, bisa ngerti ini, ngerti itu, ya banyak manfaatnya. Apalagi HP-nya mewadahi fasilitasnya. Subhanallah. Nah, Gusti Allah itu sudah memberikan yang total fasilitasnya. Sami'an basira, sudah pol mereknya ini, bahasanya begitu. Tergantung tapi penggunanya kita ini yang dikasih sami'an basira bisa tidak menggunakannya. Kalau kita cerdas akan bisa sempurna dalam penggunaannya. Sami'an basira, mafhumnya di sini seperti ini. Hal ta'ala insani hina min ad-dahi lam yakun syai'an madhkura inna khalaqnal insana min nutfatin amshaj nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Kemudian ayat lainnya selanjutnya, inna hadainahu as-sabila imma syakira wa imma kafura. Di ayat ketiga Allah menjelaskan, sungguh kami telah menunjukkan kepadanya jalan yang lurus. Ketika Gusti Allah menciptakan kita yang tadinya kita tiada menjadikan ada, Allah memberikan fasilitas apapun untuk kita zahir batin. Allah beri kita fasilitas agar kita bisa menghadapi kehidupan di dunia ini berupa ujian maupun nikmatnya. Kata Gusti Allah bukan mandek, tidak hanya sekedar memberikan fasilitas itu, tapi dikasih tuntunannya, buku pedomannya. Subhanallah. Dengan apa? Inna hadainahu sabila, sungguh kami telah menunjukkan kepadanya jalan yang lurus. Artinya, subhanallah, mohon maaf, seperti tadi kita beri HP mahal umpama iPhone 15, subhanallah, masya Allah, ada buku pedomannya sudah ditunjukkan. Kita nggak mau baca, kita nggak mau pelajarinya, nggak akan bisa kita menjalankan dengan baik ini nanti HP-nya. Betul tidak? Nah, Gusti Allah sudah ngasih itu, fasilitasnya sudah paling top, buku pedomannya sudah diberikan, dipaparkan di hadapan kita. Inna hadainahu sabila, apa itu? Dalam tafsir disebutkan Al-Quran dan As-Sunnah. Quran, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para pewaris Nabi yang menyalurkan itu, yang melanjutkan dakwahnya para Nabi di sini. Subhanallah, masya Allah, jadi nggak ada alasan nggak ngerti caranya gimana, nggak ada alasan. Subhanallah. Bahkan sekarang belajar, subhanallah, dimudahkan sekali. Dari Google kita bisa belajar, dari YouTube kita bisa belajar. Subhanallah, kita dimudahkannya. Subhanallah, tapi tetap kemuliaannya lebih afdol dengan apa? Subhanallah, tatap muka seperti ini. Nah, Gusti Allah, inna hadainahu sabila, sungguh kami telah menunjukkan kepadanya jalan yang lurus. Subhanallah, masya Allah, masya Allah, subhanallah. Hadainahu di sini terambil dari kata hidayah. Hidayah. Kita kan sering, ya Allah, mohon diberi hidayah. Kalau kita melihat orang umpama lagi keliru, ya Allah, semoga orang itu dapat hidayah. Hidayah itu apa sih maknanya? Subhanallah, hidayah itu adalah maknanya memberi petunjuk, disampaikannya petunjuk itu dengan halus, dengan lembut, ini hidayah. Subhanallah. Kalau disampaikannya dengan caci maki, cemoohan, hina menghina, menyalah-nyalahkan, bukan hidayah, meskipun dia menganggap hidayah. Karena hidayah dalam perspektif Gusti Allah itu apa? Memberikan petunjuk kepada orang lain dengan jalan yang terbaik. Yang pertama adalah jalan santunnya, kesopanannya, akhlaknya. Di sini subhanallah, masya Allah, masya Allah, ini hidayah. Nah, Gusti Allah ketika mengatakan inna hadainahu,
jamal, kelembutan Allah, keindahan Allah. Ketika disodorkan inna hadainahu sabila, artinya Gusti Allah ngasih petunjuk kepada kita ini dengan subhan caranya yang santun, caranya yang lembut, dengan sifat rahmahnya, kelembutannya, sifat jamal, keindahannya ini. Inna hadainahu. Makanya dari sini ada namanya hadiah. Sama itu terambil dari kata itu surat hadiah. Hadiah itu apa? Ungkapan kasih sayang kita kepada seseorang. Ngasih gift kita. Namanya hadiah itu apa? Bukti apa? Bukti kasih sayang. Dikasihnya pun yang lembut. Betul tidak? Subhanallah, ini hadiah. Nah itulah orang yang pengen ngasih hidayah, petunjuk. Subhanallah, hendaknya perhatikan bagaimana caranya. Jangan hanya yang penting isinya benar. Isi itu wajib benar, tapi caranya juga wajib benar. Subhanallah, kebenaran ketika dibungkus dengan sesuatu yang batil bisa menjadi batil. Kebenaran harus dibungkus dengan sesuatu yang benar. Isinya bagus. Subhanallah, Masya Allah. Umpama isinya memerintahkan hal yang benar, caranya dengan mencemooh, memaki-maki, ini nggak benar. Yang tadinya benar isinya bisa menjadi nggak benar gara-gara caranya nggak benar. Nah disinilah ada pepatah ulama menyatakan al-Islam mahjubun bil muslimin. Keindahan Islam, nilai-nilai mulia Islam tertutupi oleh orang Islam itu sendiri ketika si orang Islam ini tidak bisa mencerminkan nilai-nilai keagungan, keindahan Islam. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Hingga akhirnya Gusti Allah menyatakan dalam ayat lain, "Fadhhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha." Nabi Musa, Nabi Harun diperintah oleh Allah untuk mendakwahi Fir'aun. Fir'aun yang begitu melampaui batas, kata Gusti Allahnya menyampaikan nasihat kepada Nabi Musa, Nabi Harun, faqula lahu qawlan layyinan. Berkatalah kepada Fir'aun kalian berdua dengan layyinah, kelembutan, kesantunan. Subhanallah, ini cara dakwah Gusti Allah. Dan ini cara dakwah para wali-wali kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika Gusti Allah menyatakan inna hadainahu sabila, pada umumnya Gusti Allah sudah memberikan petunjuk kepada manusia dengan jalan yang begitu lembut, dengan jalan yang begitu santun, dengan dihadapkan sifat jamal Allah, sifat keindahan Allah Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. As-sabila, ini merupakan jalan yang mana ini merupakan tuntunan Allah berupa Al-Quran, hadis, dan para pewaris baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bisa menyalurkan isi daripada Quran dan hadis itu sendiri. Ini Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Inna hadainahu sabila, tapi meskipun demikian di ayat awal Allah menyatakan bahwa kamu berada menjadi ada itu dari Allah, kamu hina menjadi mulia itu yang memuliakan Allah. Ketika kamu dihidupkan oleh Allah, Allah ngasih fasilitas yang begitu beragam kepadamu. Subhanallah. Dan ketika Allah hendak mengujimu, Allah pun memberikan cara untuk kamu bisa menyikapinya. Tidak sampai di situ, Allah berikan kamu buku pedoman, tuntunan inna hadainahu sabila. Meskipun demikian, kata Gusti Allahnya angger baik, tetap imma syakira wa imma kafura. Sudah begitu pokok-pokoknya fasilitas Gusti Allah kepada kita manusia, tetap ada yang patuh, ada yang ingkar, ada yang nurut, ada yang enggak nurut. Oleh karena yang kata Gusti Allah, imma syakira wa imma kafura. Subhanallah, ada yang bersyukur, ada yang sangat kufur. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Di sini maksudnya seperti apa? Syakira di sini
siapa yang menyambut hidayah itu, dan siapa yang bisa menggunakan fasilitas yang Allah berikan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Ini orang yang syakir. Karena pada hakikatnya syukur itu apa sih? Kita sering yuk syukuran. Oh, makna hakiki bersyukur itu seperti apa? Subhanallah, kita menggunakan nikmat yang Allah berikan itu sesuai dengan kehendak yang memberikan itu. Segala kebaikan, segala nikmat Gusti Allah yang memberi. Ketika seseorang itu bisa menggunakan nikmat kebaikan itu dengan sesuai apa yang dikehendaki yang memberi, yakni Gusti Allah, itulah syukur. Subhanallah. Jadi orang yang bersyukur bukan hanya orang yang mengatakan alhamdulillah. Subhanallah. Makanya yang terbaik syukuran adalah apa? Mulutnya alhamdulillah, badannya alhamdulillah, hatinya alhamdulillah. Bisa diaplikasikan dalam sholat. Makanya orang yang bisa benar-benar mendirikan sholat itulah orang yang benar-benar syakur. Disebutkannya syakur. Subhanallah. Kalau syakir, ada yang syakur. Syakur itu apa? Berterima kasihnya bukan hanya pada suatu hal yang berbau kenikmatan, tapi hal yang berbau ujian itu pun diterima kasih. Subhanallah. Masya Allah, kita dapat rezeki berlimpah, dagangnya laris, untungnya banyak. Alhamdulillah Gusti, matur suwun. Ya, orang bersyukur. Tapi subhanallah itu belum syakur. Kalau syakur, mohon maaf, subhanallah, kepikirannya dagangnya laris, tapi lagi dipuji oleh Allah, umpama sepi, tetap dia masih bisa alhamdulillah. Benar-benar alhamdulillah, ini syakur. Jadi syukuran kepada Gusti Allahnya bukan hanya pada suatu nikmat, bahkan pujian pun dia syukuri. Inilah syakur. Dan yang seperti ini kata Gusti Allah, wa qalilum min ibadiyas syakur, amat sedikit sekali. Tapi Allahumma ja'alna minhum. Semoga kita termasuk bagian orang yang syakur ini. Amin. Kalau nggak sekarang, besok Gusti. Kalau nggak besok, nanti Gusti. Kalau nggak nanti, yang penting sebelum kita meninggal kita tergolong menjadi hamba yang syakur. Amin amin ya rabbal alamin. Tapi tetap mohon nikmatnya yang banyak, kemudahannya diperluas. Jangan minta yang nggak enak. Tapi ketika ada yang nggak enak datang, bismillah, disitulah ujian kita. Semoga kita bisa menjadi hamba yang syakur. Subhanallah. Makanya ibu-ibu punten, ada seorang ulama seperti ini. Subhanallah. Kita ada saudara yang meninggal, yang terkasih meninggal, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang memang tuntunannya begitu. Subhanallah. Ini ada seorang ulama yang kekasihnya itu meninggal. Bukan innalillah ngomongnya alhamdulillah, baru innalillah. Yang mendengar berkata, loh, ini kamu gimana wahai Syekh? Subhanallah. Orang yang kamu cintai ini berpulang kepada Allah, meninggalkanmu, kok kamu alhamdulillah? Subhanallah. Saya alhamdulillahi segala apa yang Allah berikan. Bukan hanya hal-hal yang saya suka, tapi hal-hal yang saya gak suka pun. Kenapa? Saya ingin tergolong hamba yang syukuri. Subhanallah. Hebatnya orang yang syukur, yang disyukuri bukan hanya rezeki berlimpah, rezeki sedikit disyukuri. Yang disyukuri bukan hanya kesehatan, dikasih sakit disyukuri. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Nabtalihi faj'alnahu sami'an basira, inna hadinahu sabila imma syakira wa imma kafura. Ketika Gusti Allah telah menyodorkan di hadapannya, ini loh tuntunanku, inilah Al-Quranku, inilah hadis-hadis kekasihku, inilah para wali-waliku. Subhanallah. Ada yang imma syakira, menyambut itu, mengambil nasihatnya, mengambil manfaat dari keberadaan orang-orang yang ditunjuk oleh Allah untuk memberikan nasihat, mengambil hal-hal yang baik. Ini imma syakira. Subhanallah. Namun demikian ada juga yang imma kafura. Subhanallah. Masya Allah,
hiperbola, bukan mubalaghah. Artinya mandiri. Subhanallah. Tapi kafur ini mubalaghah, kafur. Hiperbola artinya total. Kenapa? Kata Gusti Allah tadi, yang syakir itu sedikit, maka disebutnya tunggal syakira. Tapi yang kafur itu banyak, yang lalai itu banyak, maka disebutkan kafur. Subhanallah. Masya Allah. Allahumma ba'idna. Subhanallah. Subhanallah. Kafur artinya apa? Sangat kufur. Artinya apa? Tidak mau menyambut hidayah Allah, tidak mau mengambil nasihat-nasihat yang baik dari Al-Quran maupun hadis. Diberikan nikmatnya menjadikan dia justru tambah jauh dari Allah. Diberikan ujian justru tambah mengkutuki Gusti Allah. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai kita tergolong orang yang ketika diberikan nikmat oleh Tuhan kita lupa Tuhan, tapi ketika diberi ujian oleh Tuhan kita justru mengutuki Tuhan. Na'udzubillah min dzalik. Seperti itu. Nabtalihi faja'alnahu sami'an basira inna hadinahu sabila imma syakira wa imma kafura. Subhanallah. Sungguh kami telah menunjukkan kepadanya jalan yang lurus, ada yang bersyukur dan ada pula yang kufur. Subhanallah. Ini tidak terasa sudah jam 9:16. Subhanallah. Sebenarnya ini baru 3 ayat ya ibu-ibu ya. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Tapi ini sudah malam. Subhanallah. Tapi semoga ada manfaatnya. Ada manfaatnya. Sampun Allah malih niki. Subhanallah. Masya Allah ya. Kasihan ibu-ibunya barangkali pulangnya kemalaman. Tapi semoga ada manfaatnya. Semoga kita termasuk hamba Allah yang syakir. Syukur-syukur syakur. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum ditutup, subhanallah, saya ingin membacakan subhanallah kalam bijak dari seorang bijak bestari, subhanallah, yakni Imam Ibnu Athaillah Sakandari dalam kitabnya Hikam. Beliau Imam berkata seperti ini, khairu awqatika waqtun tashhadu fihi wujuda faqatik wa taruddu fihi ila wujudi dhillatik. Sebaik-baik waktumu adalah ketika kau menyadari betapa tergantungnya dirimu kepada Allah dan betapa hinanya dirimu ini. Khairu awqatika waqtun tashhadu fihi wujuda faqatik wa taruddu fihi ila wujudi dhillatik. Sebaik-baiknya waktu kita ternyata ketika kita pada saat itu sangat amat butuh kepada Allah, merasa sadar diri bahwa kita itu selalu butuh dan butuh kepada Allah. Kenapa? Kita yang rendah, kita yang hina, kita yang mau. Ini apalah artinya kalau tidak ada Allah yang senantiasa mencurahkan rahmatnya, pertolongannya kepada kita. Subhanallah. Masya Allah. Kenapa seperti ini? Kebanyakan kala innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Ini kata Quran. Ketika Ibnu Athaillah menyatakan sebaik-baiknya waktu kita ketika kita sadar bahwa kita selalu butuh kepada Allah. Dari sini lahirnya sifat tawadhu, rendah hati. Dari sini kita tidak akan bisa mempunyai sifat sombong, takabur, ujub, riya, tazkiyatun nafs, sifat jelek batin lainnya. Subhanallah. Kenapa kita bisa berlaku semena-mena, lupa diri, sombong, takabur, dan tidak merasa butuh dengan pertolongan Allah? Dalam Quran dijawab, innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Sungguh manusia itu melampaui batas. Ketika apa? Ar-ra'ahu istaghna, ketika dia merasa kaya, merasa serba cukup. Kaya di sini bukan kaya harta saja. Ketika dia merasa dia punya segala hal, dia punya kuasa ini itu, sehingga apa? Dia menggampangkan akan suatu perkara hingga merendahkan orang lain, tidak memperdulikan hak orang lain, dan yang paling dia khawatirkan, dia mengaku dia sudah punya kuasa, yang mana kuasa ini selain daripada kuasa Gusti Allah. Punten, Fir'aun itu kenapa melampaui batasnya kebangetan? Kenapa?
karena merasa dia sangat kuasa, dia punya segala hal. Ar-Ra'ahu istaghna ini. Punten Firaun itu ibu-ibu gak pernah kekurangan, gak pernah sakit, digigit nyamuk pun gak pernah. Disebutkan dalam tafsir seperti itu, digigit nyamuk gak pernah. Dia gak merasa dirinya subhanallah orang yang paling hebat, makhluk yang paling hingga dia merasa menjadi Tuhan. Karena yang gak pernah kekurangan itulah yang Tuhan. Anggapannya seperti itu. Nah, oleh karena itu punten, ketika innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna, manusia bisa menjadi melampaui batas, nakalnya, durhakanya, ar-ra'ahu istaghna, ketika dia merasa cukup akan segala hal. Artinya bahwa ketika kita masih ada rasa kurang dalam diri kita, apapun itu, subhanallah, apapun itu, umpama kita lagi diuji itu, kita syukuri. Itu surat cinta Allah Subhanahu wa ta'ala agar jangan sampai kita lupa diri. Kita selalu butuh Allah, kita butuh Allah subhanallah. Tapi semoga kita semua dengan barokahnya Al-Quran, dengan keberkahan Al-Quran ini, kita dijauhkan dari segala mara bahaya dunia akhirat, dijauhkan dari segala fitnah dunia akhirat, dan kita dekatkan oleh Allah dengan segala hal yang Allah ridhoi, Allah senangi pun demikian kita juga menyenangi. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.